Sumber sejarah ini adalah sebuah hal yang penting ya. Ketika kita belajar sejarah, teman-teman kita tuh tahu sebuah fakta atau sebuah informasi itu bukan bukan tahu sendiri, bukan tahu apa ya, tahu karena kita cenayang kayak gitu ya, atau kita bisa memprediksikan sesuatu tuh enggak kayak gitu. Karena kita ada rujukannya gitu. Rujukan itu adalah sumber-sumber sejarah gitu. Dan sumber ini mesti mesti valid, terpercaya dan apa namanya itu tidak ada keraguan lah di dalamnya gitu. Sehingga tulisan-tulisan sejarah, informasi sejarah yang kita berikan itu bisa dipercaya gitu. Nah, sejarawan itu kan sebenarnya apa ya? Kayak tukang interpretasi aja. Jadi publik tuh nggak tahu sumber. Tapi ketika kalian baca sumber itu, kalian sampaikanlah ke publik. Jadi publik tahu apa yang terjadi kayak gitu. Ya, tugas sejarawan di situ sebenarnya salah satunya. Dan kedudukan sumber sangat-sangat penting. Apalagi kalau kalian bakal berkutat pada riset sejarah gitu. Nah, eh kita ngomongin hal-hal itu dulu ya, yang apa namanya itu pengertian-pengertian sederhananya dulu. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang memberikan informasi sejarah. Apapun itu teman-teman yang memberikan informasi sejarah. Dia bisa bentuknya dokumen, teks kayak gitu, apa namanya itu eh apa namanya itu tanda atau apapun itu, asalkan dia memberikan informasi sejarah di dalamnya gitu. Saya kutip lagi menurut Muhammad Ali, bukan petinju nih ya, Muhammad Ali sejarawan, yang dimaksud sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Apapun itu yang ada di masa lalu, baik itu beberapa tahun yang lalu misalnya, bahkan ya beberapa waktu yang sudah lewat misalnya, sampai jauh ke belakang, asalkan dia memberikan informasi sejarah, itu bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Sedangkan Muhammad Yamin mengatakan sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah kayak gitu. Untuk membuktikan sejarah. Ya saya ambil contoh misalnya ini misalnya salah satu apa halaman dalam sebuah serat kayak gitu. Ini kan sudah ada beberapa abad yang lalu kayak gitu. Tapi emang susah nggak bisa dibaca karena pertama saya nggak bisa baca apa huruf seperti ini dan ini perlu ini membutuhkan ilmu bantu kayak gitu. Tapi di dalamnya ini berisi informasi teman-teman. Informasi mengenai apa yang terjadi pada masa itu yang bisa kita dapatkan pada masa sekarang. Nah, kita ke penggolongan sumber sejarah ya. Setidaknya ada 3 penggolongan sumber sejarah. Pertama yang tertulis, kedua lisan, ketiga benda gitu. Nah, saya kasih contoh yang samping kan ini kan jelas tertulis ya. Karena bisa kalian baca kayak gitu. Dan bentuknya teks kayak gitu. Sumber tertulis atau dokumen adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, surat kabar, dan lain-lain. Apapun itu yang memberikan keterangan tertulis. Apapun itu, di media apapun ya. Di media apapun bisa teman-teman lihat ya. Di media, misalnya kayak prasasti itu kan biasanya ditulis di batu kayak gitu. Kemudian dokumen itu biasanya di lembaran-lembaran kertas kayak gitu. Tapi juga biasanya kalau lembaran kertas kan mengacu pada periode tertentu. Bangsa Indonesia mengenal kertas kapan kayak gitu. Sebelumnya kita lebih condong nulis tuh di kayak apa namanya itu daun lontar kayak gitu. Daun lontar kayak itu atau apa tulang hewan kayak gitu atau ini kalau misalnya teman-teman sering nonton film-film kolosal lu kan misalnya delegasi kerajaan A ngirim ke kerajaan B pakai pakai media tertentu kayak gitu atau dia pakai pakai apa namanya itu kulit binatang kayak gitu ya, bisa juga pakai batu dan sebagainya ya, tergantung media yang umum dan biasa digunakan di kerajaan tersebut. Sedangkan menurut G.J. Rainer, dokumen adalah atau sumber tertulis adalah dalam arti luas yaitu meliputi semua yang sumber baik sumber tertulis maupun lisan. Namun dalam arti yang sempit yaitu meliputi semua sumber tertulis saja. Dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara. Misalnya surat perjanjian, undang-undang, konsensi, biasanya arsip biasanya atau hibah kayak gitu. Nah, sumber-sumbernya semuanya penting teman-teman. Tergantung nanti apa tema tulisan sejarah apa yang kalian ingin angkat. Nah, macam-macam bahan dan jenis dokumen kayak gitu. Tadi kan saya bilang ya,
kalau dokumen itu berarti semua yang memberikan informasi tertulis. Tapi kemudian ada banyak sekali bahan-bahan atau jenis-jenis yang apa jadi media dari dokumen itu. Menurut Burhan Bungin, bahan dokumen berbeda dengan literatur. Literatur merupakan bahan yang diterbitkan, sedangkan dokumen adalah informasi yang disimpan dan didokumentasikan. Menurut Sartono Kartodijo menyebutkan beberapa tipe. Ada autobiografi, ada surat kabar, ada surat pribadi, ada catatan harian. Bahkan saat ini foto, tape, film, CD, flash disk bisa dikatakan sebagai bahan dokumenter kayak gitu. Asal isinya tuh ini ya, dokumen kayak gitu. Menurut Sugiono, bukan kakek Sugiono ini, Sugiono aja. Berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Kemudian ada Kosim, Pak Kosim. Terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber resmi, sumber yang dibuat sama lembaga, sama sumber yang tak resmi, sumber yang dikeluarkan sama individu kayak gitu. Ini seperti yang saya bilang ya. Misalnya kertas itu tuh biasanya dikeluarin sama lembaga-lembaga jawatan resmi tertentu kayak gitu. Tapi kalau di masa lalu justru yang legalnya di Indonesia kayak di masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha justru di Batu kayak gitu ya. Kayak Prasasti Ceratan ini kan ini dikeluarin sama kerajaan Tarumanegara misalnya. Atau ini ada salah satu cuplik apa namanya itu gambar serat kayak gitu. Dia nulisnya dari kayak potongan entah ini potongan bambu atau lontara kemudian disusun kayak gini. Dan medianya banyak sekali ya. Apa namanya itu tergantung ini kayak ada lagi buku kayak gitu ataupun jurnal yang sudah di ini. Tapi itu kan sekali di Indonesia itu kan produk baru banget ya. 200 tahun, 300 tahun yang lalu itu baru ada di Indonesia. Atau contoh lain di luar negeri misalnya di dinding-dinding apa namanya itu piramid kayak gitu ya atau bangunan-bangunan besar yang ada di Mesir sama di Mesopotamia itu mereka tuh cenderung menggambari semua ini ya relief-relief ini apa namanya itu dindingnya itu dengan informasi-informasi tertentu dengan huruf-huruf tertentu yang berisi informasi tertentu. Sama juga kayak misalnya di ini ya di apa namanya itu di Borobudur itu kan banyak banget relief-relief yang memiliki makna tertentu itu, yang memberikan kita informasi tertentu. Nah, ini contoh dokumen yang lain kayak gitu. Ini saya ngambil misalnya ini salah satu verslak tentang Pekalongan kayak gitu. Kemudian saya coba ngutip di internet tentang salah satu versi dari surat perintah 11 Maret Super Semar kayak gitu. Itu. Jadi ini lebih ke arah ke dokumen ini ya, dokumen dari kertas kayak gitu. Dua-duanya ini dikeluarin sama negara, tapi dia berasal dari dua periode berbeda. Satu kolonial Belanda, satu lagi pemerintah Republik Indonesia. Ini surat kabar, saya ambil coba beberapa surat kabar. Surat kabar itu sebenarnya jadi hal yang penting teman-teman dalam sebuah penulisan sejarah pada periode tertentu ya. Karena saya berasal dari luar Jawa gitu. Saya berasal dari Palembang. Di Arsip Nasional itu tidak banyak arsip-arsip yang berbicara tentang Palembang pada masa kolonial. Tapi banyak yang berbicara mengenai tapi banyak surat kabar yang berbicara mengenai Palembang. Akhirnya surat kabar jadi lebih banyak jadi sumber ini saya gitu. Nah, salah satu surat kabar yang saya contoh di sini surat kabarnya Jepang lah gitu ya. Surat kabar Asia Raya gitu. Nah, tapi surat kabar juga sama kayak sumber lain ya. Itu masih punya interpretasi juga. Di beberapa periode surat kabar di Indonesia itu banyak terlalu banyak tendensi dari pemerintah gitu, terlalu diatur sama pemerintah isinya gitu. Contoh kayak surat kabar pada masa Orde Baru misalnya nggak ada surat kabar yang isinya mengkritik pemerintah. Tapi kalau di masa Jepang kayak gitu ya, surat kabar yang berada di Indonesia itu cenderung lebih pro ke ini ya, ke Jepang kayak gitu ini ya. Nah, ada salah satu ini surat kabar yang menarik ya. Saya coba nggak sengaja baca kemudian saya foto kayak gitu di surat kabar Asia Raya beberapa waktu setelah Hitler meninggal gitu ya. Judulnya ini nih, Führer Hitler tewas sebagai ksatria gitu. Nah, jadi kan di surat kabar kan ada interpretasi yang berbeda ya mengenai Hitler, siapa Hitler kayak gitu. Hitler di surat kabar ini dianggap sebagai pahlawan, tapi di publik apa dunia dia dianggap sebagai enemy gitu, common enemy. Nah, dia penyebab perang dunia kedua kayak gitu. Kemudian dia dianggap banyak membunuh orang kayak gitu. Tapi di surat kabar yang pro pemerintah ini karena sama-sama fasis kan, itu cenderung lebih memberikan image yang positif pada Hitler kayak gitu.
Kemudian kalau dilihat lagi, benarkah dia tewas sebagai seorang ksatria gitu? Realitanya dia tewas bunuh diri kan? Tidak ada orang yang mati bunuh diri meninggal sebagai ksatria. Kecuali kalau dia meninggal dibantai sama siapa namanya itu tentara merah atau mati di apa tiang gantungan dihukum mati kayak gitu. Itu beda beda interpretasi gitu ya. Tapi untuk bunuh diri kayaknya tidak ada orang yang bunuh diri dianggap ksatria gitu. Nah, kedua adalah sumber lisan. Ini salah satu yang penting dalam penulisan sejarah Indonesia. Kenapa sumber lisan itu penting, teman-teman? Karena budaya lisan, budaya ngomong, budaya nyinyir, itu adalah budaya, bukan budaya dari orang Indonesia. Misalnya tuh, kita tuh lebih familiar sama ngomong, sama curhat, sama apa namanya itu, ya ngobrol-ngobrol tuh ini budaya kita gitu. Kalau budaya tulis menulis, itu budaya yang dibawa sama bangsa luar, yaitu dibawa sama bangsa luar. Kemudian kalau kita ngacu pada zaman yang lebih tua lagi, budaya tulis menulis juga dipegang sama golongan tertentu kayak gitu. Misalnya apa namanya itu pendeta, golongan ksatria. Sedangkan akses di rakyat itu tuh untuk sumber-sumber tertulis tuh enggak. Bandingin di Eropa ya, di Eropa tuh kelas petani-petani kecil aja mereka tuh buat catatan harian teman-teman. Dear diary gitu ya. Tiap hari dia buat kayak gitu. Petani kecil, sedangkan kita enggak. Nah, justru yang lebih populer di Indonesia itu sumber lisannya. Jadi apa anak dapat cerita dari bapak, bapak dari cerita dari kakek, terus kayak gitu tentang sebuah peristiwa. Nah kita lebih ingatan orang Indonesia itu lebih apa? Lebih banyak dilakukan lewat sumber lisan kayak gitu. Jadi ini salah satu sumber penting dalam penulisan sejarah Indonesia. Karena banyak banget apa orang-orang dalam sejarah Indonesia itu yang tidak masuk dalam hitungan apa ya arsipnya negara kayak gitu. Nah, sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Ada pelaku, ada saksi mata. Pelaku, dia jadi subjek langsung dari sebuah peristiwa itu, saksi mata ngelihat doang, kayak gitu. Misalnya, saya ketemu dua orang nih, saya pengen neliti tentang bagaimana apa namanya itu terjadinya penjarahan ketika peristiwa reformasi tahun 98 kan ada penjarahan banyak banget di berbagai macam supermarket. Saya ketemu dua ini nih, ketemu dua informan. Satu Pak Otong. Pak Otong adalah penjarah langsung. Dia penjarah dia. Kedua Pak apa namanya? Pak Kori misalnya. Pak Kori saksi mata, dia ngeliat Pak Otong gotong kulkas misalnya dari swalayan misalnya. Nah, dua orang ini punya perspektif yang berbeda. Pak Otong ngerasa apa yang dia lakukan itu bukan tindakan kriminal misalnya. Kenapa saya menganggap itu bukan tindakan kriminal? Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama katanya. Jadi saya cuma ikut-ikutan doang. Saya cuma ikut-ikutan doang gitu. Sedangkan Pak Kori ngelihat bahwa karena dia saksi bahwa Pak Otong maling katanya karena dia ngambil dari situ. Nah, ini kan dua perspektif yang berbeda teman-teman ya. Ada pelaku ngomong A, saksi mata ngomong B. Jadi kadang-kadang dia itu tidak sepakat pada satu frame sejarah yang sama gitu. Nah, saksi sejarah inilah yang mengetahui suatu peristiwa sejarah, tetapi tidak terlibat langsung ya, itu saksi ya gitu. Sumber lisan kalau di zaman sekarang itu bisa berupa rekaman atau ya sudah ke video ya gitu ya. Jadi kayak beberapa apa ya, kayak film-film dokumenter YouTube itu kan sebenarnya menampilkan proses wawancara tertentu ya gitu. Itu sebenarnya udah masuk ke ranah sejarah lisan ya itu. Sumber lisan juga bisa dibuat secara tak resmi ya itu ya. Dan juga bisa juga dikeluarkan sama lembaga resmi ya gitu. Kayak Arsip Nasional kayaknya mereka punya proyek sejarah lisan ya itu. Dan yang nggak resmi itu misalnya contoh kayak kalian ya, kalian punya proyek sendiri pengen ngangkat tentang misalnya di antara kalian misalnya ada yang kakeknya itu ex veteran misalnya, ex veteran tahun 45 kemudian pengen apa ya, ngangkat kembali kisah kakek kalian tuh lewat kesaksian dari kakek kalian. Kalian rekam itu, kemudian mungkin kalian videoin kayak gitu dan kemudian diedit sedemikian rupa hingga jadi sebuah dokumenter yang menarik. Nah, saya coba nyontohin satu teman-teman. Ini satu dokumen menarik dari teman saya. Dia punya channel YouTube. Dia sejarawan tapi dia juga wartawan ya. Dia wartawan net. Dia buat sendiri sih ini. Ini kita putar singkat aja sini.
Salah. Nah kan, ribet ya. Nah, sampai ini kalau misalnya pengen nonton langsung aja ke BAM History. Punya Bambang Rahmanto, kawan saya. Nah, dia banyak sebenarnya, ada banyak orang di video ini yang diwawancarai ya. Salah satunya itu John Muhammad. Dia korlap aksi 12 Mei 1998 kayak gitu. Nah, dari sini kan teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah proses mewawancarai seorang kayak gitu secara lisan. Terutama orang-orang yang jadi, saya bingung ya nyebut dia ini saksi atau ini apa namanya itu, salah satu pelaku kayak gitu. Kayaknya pelaku ya, pelaku karena dia korlap aksi 1998 ketika dia mahasiswa. Dan juga ini bisa diaplikasikan ke banyak ini ya, ke banyak subjek-subjek sejarah yang lain ketika kalian pengen mewawancarai seseorang. Nah, kemudian ada dari Arsip Nasional sebenarnya. Ini sebenarnya lebih ke dokumenter ini ya, lebih ke dokumenter tentang peristiwa Asia Afrika gitu. Konferensi Asia Afrika, cuma tidak usah kita bahas di sini. Nah, tadi kita sudah ngomongin dua hal ya, ada sumber lisan, ada sumber tulisan. Sumber lisan sama tulisan itu memberikan informasi yang sebenarnya cukup detail ya, karena dia emang berisi informasi. Ada sesuatu yang bisa kita baca, ada sesuatu yang bisa kita dengarkan dan kita lihat kayak gitu. Nah, bagaimana dengan sumber benda gitu? Ada satu lagi sumber sejarah, tadi kategorikan 3 kan, ada tulisan, ada lisan, ada benda. Nah, benda ini ya cuma benda doang. Dia tidak memberikan keterangan tertulis, dia tidak memberikan keterangan, dia tidak menuturkan sesuatu kayak gitu ya. Tapi ada makna sejarah yang bisa kita ambil sini, sumber benda. Nah, sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan yang memiliki nilai historis. Apa aja gitu ya. Kayak misalnya alat budaya, misalnya kita ngacu ke sejarah-sejarah apa namanya itu praaksara gitu ya. Ada alat-alat budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, patung dan lain-lain ya. Apa namanya itu bangunan-bangunan tertentu yang dia tidak memberikan keterangan tertulis kayak gitu. Kemudian ada lagi fosil ya gitu ya. Tetapi ini butuh ilmu bantu teman-teman. Ilmu bantunya itu kayak ilmu bantu arkeologi ataupun untuk menjelaskan informasi apa yang bisa kita dapatkan ya dari ini. Nah, contoh misalnya kayak ini ya. Ini kayak apa ya? Kayak waruga apa ya? Kubur batu kayak gitu. Nah, kita tidak diberikan informasi tertulis, tapi kita tahu fungsinya sebagai apa namanya itu? Sebagai salah satu tempat untuk menguburkan mayat atau ya tempat memakamkan. Ini misalnya. Ya, kita kan nggak tahu kan, saya juga nggak tahu. Jangan-jangan ini cuma tulang hewan apa kayak gitu ya, atau ini. Cuma lewat ilmu-ilmu lain yang saya bilang tadi kayak arkeologi, paleontologi segala macam itu, kita bisa dapat gambaran tulang ini berasal dari tahun sekian-sekian, dari waktu sekian-sekian. Kemudian ada informasi yang bisa kita gali situ. Setelah dapat interpretasi dari ilmu bantu yang lain. Nah, contoh ini misalnya, kalau misalnya ini, sebenarnya pakaian pakaian biasa aja kayak gitu, apa namanya itu, nggak ada maknanya gitu ya. Cuma kalau misalnya saya sebut ya, ini adalah celana yang dipakai Jenderal Ahmad Yani ketika dia dibunuh tanggal 30 September 1965. Ada makna nggak jadi? Ada kan maknanya kan? Kalau sebelumnya kan celana burik biasa nih. Ini paling celana udel doang, celana bekas apa gitu. Cuma ketika direlasikan, ini celana yang dipakai oleh Jenderal Ahmad Yani ketika dibunuh dini hari 1 Oktober 1965, itu persepsi kita terhadap celana ini jadi berubah. Kayak gitu. Ada informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh informasi, oh sebanyak inikah darah yang ada di tubuh dia ketika itu, misalnya. Ya, jadi kita bisa tahu misalnya, oh memang ketika itu dia dibunuh dengan apa, misalnya dengan ditembak misalnya kan, sampai darah mengotori celana yang dia pakai ini kayak gitu.
dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, benda itu kadang-kadang tidak punya ini, teman-teman. Benda itu tidak punya, sebenarnya kadang itu nggak punya nilai gitu. Tapi ada manusia yang mengisinya. Nilainya itu karena dia tuh berhubungan sama manusia. Karena tuh sejarah tuh selalu berhubungan sama manusia, bukan ke benda-benda. Nah, kemudian kalau tadi sejarah berdasarkan bentuknya, kita ngomongin sejarah berdasarkan sifatnya gitu ya. Ini yang penting ya dalam penulisan sejarah. Ada dua. Kita coba bahas yang dua aja. Pertama sumber primer, kedua sumber sekunder nanti. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari sejarah, yang berasal dari keterangan langsung kayak gitu. Baik itu tulisan maupun lisan. Kalau itu tulisan, tulisan itu tuh harus berasal dari zaman yang sama ketika kalian tulis. Dikeluarkan di masa yang sama. Jadi itu tuh apa ya? Komprehensif lah kayak gitu. Kemudian kalau itu lisan, tadi orang itu sumber-sumber lisan yang kita dapatkan itu harus orang yang memang jadi pelaku langsung, saksi langsung, dan melihat langsung apa yang terjadi ya gitu. Sehingga dia bisa kita ambil keterangannya itu dan bisa kita lebih condong bisa kita percaya gitu. Misalnya arsip, misalnya tadi saya bilang arsip, misalnya arsip kolonial, arsip republik, atau surat kabar tapi surat kabar yang sezaman kayak gitu. Kan itu kan nggak nyambung. Misalnya kalian pengen menjelaskan fenomena tahun 20-an, 1920-an. Menjelaskannya pakai surat kabar tahun 1940. Kan sudah terjadi 20 tahun kemudian, kan nggak bisa diinin. Kemudian kalau misalnya di sejarah lisan, kita pakai keterangan saksi-saksi utama sejarah kayak gitu. Siapa yang terlibat, apa yang mereka rasakan dan sebagainya itu bisa kita ambil ini apa. Nah, kemudian ada sumber sekunder. Sumber sekunder itu biasanya berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara, tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap peristiwa sejarah tadi. Biasanya ini merupakan hasil interpretasi dari penelitian atau kajian, kemudian ditulis ulang, baik itu jadi buku, jurnal, atau produk sejarah yang lain. Produk sejarah itu ada banyak ya. Ada tulisan sejarah, ada infografis, ada videografis, dan lain-lain yang itu bisa kita kategorikan sebagai produk sejarah. Salah satunya, bukan saya mau sombong, ini buku saya ini. Saya sendiri. Tempuran 5 Hari 5 Malam di Palembang 19 berapa di 47 kan. Kan saya nggak hidup tahun 47. Saya generasi milenial kan. Tetapi saya mendapatkan banyak sekali informasi baik itu berupa arsip maupun keterangan langsung yang kemudian saya interpretasikan menjadi buku. Sumber inilah jadi sumber sekunder. Terima kasih, mari berdiskusi.